Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kami mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Khairun Ternate. Saya Samsul Bahri Haji Manaf. Saya Ahmad Iskandar. Saya Hairia Ade. Dan saya Fauzia Badel. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan apa itu struktur dan fungsi sel pada hewan. Adik-adik, seperti yang kita ketahui, penyusun dasar makhluk hidup adalah sel. Nah, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Oleh karena itu, sel berada pada organisme terendah kehidupan. Sel dibagi menjadi dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kita bahas kali ini adalah sel hewan adik-adik. Fungsi sel hewan adalah untuk membantu kehidupan organisme dalam mengelola makanan menjadi energi, melakukan reproduksi, menerima dan menguruskan rangsangan, melakukan proses pertumbuhan, mencerna makanan, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita ke bagian dan fungsi sel hewan. Yang pertama, nukleus. Fungsi nukleus adalah sebagai pusat mengontrol sel. Yang kedua, mikrofilamen. Fungsinya mempertahankan bentuk sel. Yang ketiga, mikrotubulus. Fungsinya untuk membentuk jaringan transportasi internal untuk perdagangan vesikel yang mengandung bahan-bahan penting ke seluruh tubuh. Yang keempat, mitokondria. Fungsinya untuk membentuk energi ATP yang bermanfaat dalam proses metabolisme dan aktivitas seluler yang terjadi di dalam sel. Yang kelima, membran plasma. Fungsinya mengontrol masuknya nutrien dan sebagai keluarnya hasil metabolisme. Yang keenam, sepasang sentriol. Fungsinya untuk akumulasi mikrotubulus. 7. Badan Golgi. Fungsinya membentuk kantong vesikula untuk sekresi. 8. Retikulum endoplasma halus. Fungsinya untuk mensintesis lipid. 9. Retikulum endoplasma kasar. Fungsinya untuk mensintesis protein di dalam sel. 10. Ribosom. Fungsinya melakukan sintesis protein di dalam sel. 11. Lisosom. Fungsinya dalam fagositosis dan pencernaan intraseluler. 12. Vesikel. Fungsinya sebagai seluler tempat penyimpanan makanan. Hai adik-adik, kali ini saya akan melanjutkan tentang jaringan hewan. Jaringan hewan sendiri terbagi menjadi 4 jaringan, yakni jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi bagian permukaan tubuh organisme multiseluler, baik permukaan luar maupun permukaan dalam. Misalnya pada permukaan mulut, kerongkongan, lambung, usus, paru-paru yang sesungguhnya ada hubungannya dengan permukaan luar. Kemudian jaringan ikat adalah jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh hewan dan manusia. Jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Jaringan otot sendiri adalah yang paling banyak terdapat pada sebagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif. Kemudian jaringan saraf adalah jaringan yang berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm. Mungkin itu penjelasan dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa adik-adik.